Namanya Armaya. Dia Muslim dan aku Kristen. Kata orang, cinta kami salah sejak awal. Tapi, kami percaya, selama ada hormat dan kejujuran, perbedaan tidak akan bisa memisahkan kami. Kami menikah 18 tahun, dan di tahun ke-18 itu, Armaya pergi. Aku berhenti bekerja di tahun pertama pernikahan kami. Armaya bilang, biar dia yang mencari nafkah, dan aku yang menjaga rumah. Dan ketika Armaya sakit jantung ringan di tahun kelima, aku yang menunggu dan merawatnya. Tidak ada anggota keluarganya yang datang. 3 tahun terakhir sebelum dia pergi, kondisi Armaya memburuk. Aku yang tetap setia menemaninya di malam-malam yang paling sunyi. Di tahun ke-10, bisnis Armaya hampir bangkrut. Aku yang mengurus semua administrasi, menghubungi klien, dan menjaga agar dapur tetap mengepul. Tidak pernah sekalipun aku pergi meninggalkan dia. Tidak pernah aku menuntut dia untuk berpindah agama, dan aku tidak pernah menyerah. Tapi dia tetap pergi meninggalkanku selamanya. 18 tahun. Tidak ada gaji, tidak ada kontrak, hanya janji. Dan setelah semua itu, mereka datang menuntut segalanya. Evi, kamu diam aja di sini. Anak saya baru pergi. Emang rumah ini yang kamu tempatin rumah siapa? Ibu tolong, aku masih berduka, Bu. Apa? Berduka? Rumah ini, tanah ini, itu milik kami, bukan milik kamu. Betul itu. Kamu itu nikah beda agama. Secara hukum Islam, kamu bukan ahli waris sama sekali. Sidang gugatan perkara nomor 210 garing perdata garing 2026 garing Pengadilan Agama Karawang dinyatakan dibuka. Pihak penggugat sampaikan dalil gugatan Anda. Kondisi yang mulia. Tergugat adalah istri beda agama dari waris. Oleh karena itu menurut hukum Islam pasal 171 ahli waris haruslah beragama Islam dan tergugat tidak memenuhi syarat untuk menerima waris. Sekian yang mulia. Yang mulia, pernikahan klien kami sah dan tercatat di catatan sipil. Selain hak begini, kami mohon hakim untuk mempertimbangkan adanya wasiat kewajiban dan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung nomor 16 /AG/2010. Atas dasar apa pihak tergugat mengajukan wasiat kewajiban? Yang mulia, klien kami telah menikah selama 18 tahun, mengurus rumah tangga dan bersama suaminya hingga akhir hayat yang meninggal. Kami memiliki bukti berupa rekaman medis, dokumen keuangan, dan 2 saksi. Tergugat apakah ada bukti yang ingin disampaikan secara langsung? Ada yang mulia. Yang mulia, saya tidak punya banyak dokumen, tapi saya punya saksi yang menjelaskan sendiri bagaimana saya menjalani 18 tahun itu. Dan saya punya rekening bersama yang membuktikan kami membangun rumah ini bersama-sama. Pihak tergugat apakah ada saksi yang ingin dihadirkan? Ada yang mulia. Silakan dihadirkan. Saudara saksi, silakan memperkenalkan diri dan memberikan keterangan apa hubungan saudara dengan pihak tergugat. Mohon izin yang mulia, saya Sarah dari sahabat BFI. Saya kenal Sarah dari dia sebelum menikah. Saya menyaksikan bagaimana dia mengurus almarhum suaminya pada saat sakit dan tidak ada satupun keluarga dari almarhum yang datang untuk menemaninya. Lalu saya menyaksikan juga bagaimana Evi berbulan-bulan di rumah sakit mengurus tagihan, obat-obatan dan yang lainnya. Sekian yang mulia. Terima kasih saudara saksi atas keterangannya. Majelis hakim akan mempelajari seluruh bukti. Putusan akan dibacakan pada sidang berikutnya. Dengan ini, sidang perkara nomor 210 garing perdata garing 2026 garing Pengadilan Agama Karawang dinyatakan ditutup. Sidang pembacaan putusan perkara nomor 210 garing perdata garing 2026 garing Pengadilan Agama Karawang dinyatakan dibuka. Menimbang bahwa perkawinan tergugat dengan pewaris sah secara hukum negara. Menimbang bahwa harta rumah merupakan harta bersama selama perkawinan. Menimbang bahwa tergugat terbukti mengabdi penuh selama 18 tahun dan bergantung secara ekonomi pada pewaris. Maka majelis memutuskan. Pertama, tergugat berhak atas 50% harta bersama sebagai hak mononim. Kedua, tergugat berhak atas wasiat kewajiban sebesar 1/4
dari sisa harta waris. Gugatan penggugat untuk mengambil bagian tersebut ditolak. Kalian baru saja menyaksikan kisah nyata. Secara hukum, istri beda agama tidak otomatis jadi ahli waris, tetapi tetap punya hak atas harta Gonogini. Selain itu, istri juga bisa mendapat wasiat wajibah jika memenuhi syarat. Jadi, dokumen pernikahan dan bukti kontribusi sangat penting karena hukum melindungi yang bisa dibuktikan. Total harta Armaya sebesar 1 miliar dengan 500 juta merupakan harta bersama atau Gonogini yang menjadi hak Evi sebagai istri. Dan dipisahkan terlebih dahulu karena bukan termasuk harta waris. Sisa 500 juta menjadi harta waris yang dibagikan kepada ahli waris. Evi sebagai istri mendapatkan bagiannya sebesar 1/4 bagian, yaitu 125 juta. Sedangkan Ibu Sari mendapatkan bagiannya 1/6, yaitu 83 juta 333.000, sedangkan sisa hartanya adalah 291.666.000 dibagikan kepada saudara kandungnya dengan perbandingan 2:1, sehingga Dodi memperoleh 194.444.000, sedangkan Rina memperoleh 90.222.000. Total akhir yang diterima Evi adalah 625 juta, sedangkan Ibu Sari, Dodi, dan juga Rina menerima sesuai bagian waris masing-masing.